Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu PP 12 tahun 2019. Materi ini tentang penyusunan RAPBD dan penetapan APBD. Oke, kita mulai saja. Kepala daerah menyusun rancangan KUA, kebijakan umum APBD, dan rancangan PPAS prioritas plafon anggaran sementara berdasarkan, maka jawabannya A. RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut pasal 89 PP 12 tahun 2019, Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Soal selanjutnya. Rancangan KUA memuat hal-hal di bawah ini kecuali, jawabannya E. Evaluasi pencapaian. Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaian. Soal berikutnya. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama dengan, maka jawabannya DPRD. Ini pasal 90 ya, kita baca saja supaya teman-teman lebih memahami. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Jadi KUA dan PPAS itu merupakan pedoman ya untuk SKPD menyusun RKA SKPD, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Soal berikutnya. Rancangan PPAS disusun dengan menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional setiap tahun yang tercantum dalam, maka jawabannya kalau setiap tahun, Renca Pemerintah Pusat. Karena disinkronkan dengan prioritas dan program nasional ya. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun. Menyusun capaian kinerja
sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Soal berikutnya. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran termasuk dalam kegiatan. Maka jawabannya D. Kegiatan tahun jamak. Sesuai pasal 92 PP 12 tahun 2019, teman-teman bisa baca ya. Kegiatan dapat dianggarkan untuk 1 tahun anggaran, lebih dari 1 tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan, atau pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Soal berikutnya. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD disusun oleh, maka jawabannya C. Kepala SKPD. Jadi kalau misalnya RKA Dinas Pertanian gitu kan, maka yang menyusunnya adalah Kepala Dinas Pertanian. Sesuai dengan pasal 93 PP 12 tahun 2019, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berdasarkan kinerja. RKA SKPD disampaikan kepada PPKD. PPKD itu pejabat pengelola keuangan daerah ya, atau bisa BPKPAD, atau nama lainnya bisa BPKPAD, SPKPKD gitu kan. Sebagai bahan penyusunan rencana perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Pasal 94. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 2 dan ayat 3. Soal berikutnya. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKA SKPD adalah, maka jawabannya C. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju. Perakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Soal berikutnya. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada hal-hal berikut kecuali, maka jawabannya pendapatan daerah. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Soal berikutnya. RKA SKPD digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD yang disampaikan kepada TAPD melalui, maka jawabannya D. PPKD. Hal ini sesuai dengan pasal 101 PP 12 tahun 2019. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. TAPD itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPAS, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan program dan kegiatan antar RKA SKPD. Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Soal berikutnya. Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS apabila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran yang diakibatkan, jawabannya B. Keadaan darurat. Berdasarkan pasal 94, dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 2 dan ayat 3. Soal berikutnya. Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut dengan A. Analisis standar belanja. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Soal selanjutnya. Pihak yang menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD adalah, maka jawabannya E. PPKD. Hal ini sesuai dengan pasal 102 PP 12 tahun 2019.
PPKD menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. Soal selanjutnya, rancangan perda tentang APBD yang telah disusun disampaikan kepada, maka jawabannya B, Kepala Daerah. Rancangan perdanya ya. Hal ini sesuai dengan pasal 103. Rancangan perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. Soal selanjutnya, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat, jawabannya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Soal selanjutnya, penyusunan rancangan perkada tentang APBD dilakukan oleh Kepala Daerah apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama mengenai rancangan perda tentang APBD dalam waktu, jawabannya E, 60 hari sejak disampaikan rancangan perda APBD. Hal ini sesuai dengan PP 12 tahun 2019 pasal 107. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Soal berikutnya, rancangan perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat, maka jawabannya belanja wajib. Itu dia yang bersifat belanja wajib dan mengikat. Kalau yang D kan tidak mengikat ya. Hal ini sesuai dengan pasal 107 ayat 2 PP 12 tahun 2019. Rancangan perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Soal berikutnya. Bagi daerah provinsi, rancangan perkada dapat ditetapkan menjadi perkada setelah memperoleh pengesahan dari, maka jawabannya Menteri. Kalau bagi daerah kabupaten kota, pengesahan dari Gubernur. Oke, pasal 109. Rancangan perkada dapat ditetapkan menjadi perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi daerah provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten kota. Untuk memperoleh pengesahan rancangan perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan perda tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 hari, Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan perkada, kepala daerah menetapkan rancangan perkada menjadi perkada. Soal berikutnya, bagi daerah kabupaten kota, rancangan perkada dapat ditetapkan menjadi perkada setelah memperoleh pengesahan dari, maka jawabannya C, Gubernur. Penjelasannya sama seperti teman-teman. Oke. Soal berikutnya, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran rancangan APBD dilakukan
untuk menguji kesesuaian rancangan perda provinsi atau kabupaten tentang APBD dan rancangan perkada provinsi atau kabupaten tentang penjabaran APBD dengan hal berikut, kecuali, maka jawabannya E. RPJPN. Hal ini sesuai dengan pasal 111 ayat 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, dan RPJMD. Soal berikutnya. Hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada provinsi tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan, maka jawabannya B. Menteri. Oke. Kita ulang kembali ya, biar teman-teman bisa lebih memahami. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, RPJMD. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan Menteri. Soal berikutnya. Apabila hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama, maka jawabannya A. 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Hal ini sesuai dengan pasal 111 ayat 8. Dalam hal menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Hasil evaluasi rancangan perda kabupaten atau kota tentang APBD dan rancangan perkada kabupaten atau kota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan, maka jawabannya gubernur. Hal ini sesuai dengan pasal 112. Oke, ini lagi ya. Penjelasannya sama seperti yang di depan tadi. Bisa teman-teman baca ya. Soal berikutnya. Sanksi yang diterima oleh kepala daerah apabila tidak melakukan tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi dan langsung menetapkan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang APBD menjadi perda dan perkada adalah, maka jawabannya B. Penundaan dana transfer umum. Ini dalam hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
wali kota dan DPRD, dan Bupati Wali Kota menetapkan rancangan perda kabupaten kota tentang APBD menjadi perda dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD menjadi perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini pasal 112 ya, ayat 9. Oke, soal berikutnya. Perbaikan atau penyempurnaan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dilakukan oleh DPRD melalui Badan Anggaran dan bersama dengan kepala daerah melalui, jawabannya C, TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Koordinatornya adalah Sekretaris Daerah. Oke. Pasal 115 kita baca ya. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan perda tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD Provinsi dan kepada Gubernur untuk APBD Kabupaten Kota paling lambat 3 hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. Soal berikutnya. Hasil penyempurnaan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan, maka jawabannya E, pimpinan DPRD. Penjelasannya sama seperti tadi ya. Kita baca ulang biar teman-teman lebih memahami, atau baca sendiri aja ya teman-teman. Oke. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan perda tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD Provinsi dan kepada Gubernur untuk APBD Kabupaten Kota paling lambat 3 hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga semua teman-teman bisa lulus CPNS tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.